Kira-kira Gila, butuh apa? lu Aries banget ya, terplanning banget ya. Gokil Aries Aries banget, bro. Selama COVID itu kan banyak cut off karyawan ya. Iya. Gue salah satu yang masih dipertahankan. Terima kasih. Jadi I can survive gitu kan, walaupun memang terdesak juga gitu kan. Gue refleksiin diri gue lihat diri gue ke Meditasi belakang. gitu ya. Wah, nggak sampai meditasi kan? Nggak sampai meditasi. Nggak sampai meditasi kak, nggak sampai. So find a way, but don't look back the anger I heard you say. Mantap. Kegagalan dan keberhasilan itu akan kita tahu ketika kita duduk bareng-bareng sama dia. Oke. Selamat datang teman-teman di Berdialog gue. Dan malam kali ini kita kedatangan dua pejantan tangguh. Siapa lagi? So, ini dia mereka, Kevin dan Gian Felix. Mantap. Terima kasih Mas Terima Kevin kasih. Thomas. Terima Terima kasih Mas Gian. Jauh-jauh sudah datang ke sini. Terima Jauh kasih banget, juga. Parah banget ya. Parah. Dari Poris ya karena. Kalian nggak haus minum dulu haus. Oh iya, minum dulu ya. So, Mas Gian. Gue Oke. manggil apa? Gian ya boleh. Gian aja. Lu Gian Felix aja. Gian Felix doang gitu. Gian Felix aja. Oh, ini kan ada Kevin Rafael Thomas ya. Rafael Thomas. Apa lu kata-katanya? Buset. Ignatius, Kevin Ignatius Thomas. Kevin Ignatius. Oh, Rafael tuh Mario. Mario, betul. Gue baru ingat. Oke. So, gue mau ngajak kalian ngobrol nih tentang QLC, Quarter Life Crisis. Gue mau tanya lu tentang perjalanan. Lu kan udah 25, Betul. lu juga 25 ya kan? Parah, 25 gua 2 tahun yang lalu. Tua ya kak. Nah, iya. Menurut kalian ada nggak ngalamin nggak quarter life crisis? Kan bahasa-bahasa sekarang gitu ya, quarter life crisis tuh lu pada ngalamin nggak? Menurut lu ya? Gimana nih? Enak nih begini, sound effect gue nih. Ngalamin. Rasanya sih kayaknya gue pernah deh di posisi itu gitu. Lu ngalamin? Gua ngalamin sih. Ngalamin. Gue Nah, lagi Juga ngalamin. Lagi ngalamin juga sih. Kapan kalau lu pikir kayak lu sadar tuh lu ngalamin, gue lagi krisis nih di tengah-tengah perjalanan hidup gue yang seperempat abad ya. Katanya kan gitu ya. Cuma padahal menurut gue kayaknya nggak yang mutlak banget 25 tahun gitu kan, ya enggak? Kayak sampai umur mungkin 30 kecil mungkin masih ngalamin kali. Ya nggak? Nah, kapan kira-kira lu ngerasa nih kayak gue lagi ngalamin ya? Hidup gue nih kayak gitu-gitu deh. ada gak kebetulan kan? Apa nih? Siapa duluan mau nanya? Kevin dulu aja. Nah, Kevin. Lebih menarik soalnya dari Kevin seperti. Kagak dong. Karena FYI juga kayaknya dikit banget nih yang tahu gitu, kayak maksudnya Apa tuh? selama quarter life crisis saya gitu kan. Oh, orang-orang tertentu aja gitu Orang-orang maksud lu? ya bisa dibilang Oh ya. gitu. Dari banyaknya teman saya cuma 2. Gue termasuk nggak nih? Masuk. Yang ada di sini termasuk nggak? Yang ada di sini Masuk. lebih dong dari 2 dong. Iya benar. Waktu kala itu. Oh, maksudnya, kala itu. Kala itu Yang kan saya- pertama kali tahu. betul. Kebetulan juga saya jauh juga dari Tuhan nih waktu itu ya. Aduh. Lupa gitu ya, lupa. Betul sekali, lupa gitu kan, pelayanan nggak ada, terus gereja juga kayaknya Lagi jauh lah. gitu, betul. Memang nggak ada, bukannya nggak ada waktu ya, tapi sebenarnya ada tapi tidak sempat aja. Kapan ada nggak beberapa waktu ini atau Apa udah ya? lama? Udah lama juga sih. Tergantung nih kok. Kalau dibilang gua quarter life crisis itu menurut gue ya, ketika kita overthinking menentukan hidup yang kita nggak tahu ke depannya mau gimana, Kayak kita mau pilih kemana, ke kiri atau ke kanan kan, asik. gitu sih. Jadi pas gua overthinking aja sih. Oke, menurut lu ketika lu ngerasa overthinking gitu ya, mikirin kayak Ini gua udah umur segini kan, umur gua segini mau kerja di mana, walaupun gua sekarang kerja ya, ke depannya gua mau ngapain gitu loh.
Itu sih kalau dari gue. Nah itu kan berarti lu dari awal udah sadar atau pas lagi ngalamin tuh kita refleksi kayak wah gila gue lagi ngalamin krisis gitu ya, atau memang dari awal lu udah tahu kalau lu lagi krisis gitu, lagi quarter life crisis? Itu sih kalau itu sendiri gue sadar sih, kalau Langsung sadar ya? gue sadar, dan cara gue menyikapinya ya gue cukup santai sih orangnya. Asik. Gue jadi jalanin aja, let it Berarti go. chill dulu ya, Chill dulu, tas dulu ya. Anjay. YOLO ya. Gue jalanin aja. Paling gue ngeplan yang paling dekat aja sih kalau dari gue. Jadi gak apa, lihat dulu yang terdekat baru yang jauh. Gitu sih. Kevin itu enggak? Kalau gue sih nggak tahu sih. Dan ternyata gue sedang menghadapi menurut versi gue quarter life crisis. Pas kayak direfleksi sih berarti di belakang baru. Jadi kalau dia kan pertama nih udah sadar ya. Berarti lu tipikal yang memang jalanin dulu kayak tiba-tiba kayak gue lagi kenapa ya? Gitu-gitu ya. Gue ternyata lagi mengalami hal ini nih gitu ya. Nah, lu tipe yang pertama kalinya gimana? Ketika ada gitu ya. Something yang membuat lu down, yang membuat lu tadi overthinking, yang membuat lu kayak berpikir keras lah. Apa langkah pertama? Kalau kan santai tadi. Ya, kalau gue Tapi santai. konkretnya apa? Ngapain? Kalau gue, konkret gue yang gue lakuin itu dari hal simpel. Apa tuh? Misalnya kayak besok mau ngapain dulu nih? Besok misalnya kerja kayak tiap hari emang kerja kan. Iya. Cuman kayak apa? To do list. Ya, to-do list dulu gue, plan apa yang mau gue kerjain duluan. Terus gue lihat lagi ke samping, ada lagi nggak dari kebutuhan keluarga atau apa. Bukan gue berkeluarga ya. Gue punya kayak orang tua, nyokap cici gue kayak butuh apa, itu dulu. Terus habis itu organisasi gue kira-kira butuh apa. Lu Aries banget ya, terplanning banget. Gokil Aries banget bro. Tim Aries, bagi kalian yang tim Aries hubungi Vincent Rompis. Benar. Ulang tahunnya sama soalnya. Kevin, menurut Kevin, langkah pertama lu ngapain sih? Agak asing ya dipanggil Kevin ya. Oke, Thomas. Kenapa lagi? Sama karena gue posisinya nggak sadar ya. Jadi gue menjalankan aja gitu, jalankan. Terus anjir ternyata begini ya gitu ya hidup. Kadang santai malam kayak kepikiran, kok gue kayak begini ya gitu-gitu. Terus jadinya ketika sudah accept, ya udah enjoyin aja gitu. Oh berarti ini adalah mungkin kayak perjalanan kali ya, maksudnya perjalanan hidup gua, apa ya bahasanya yang tepat ya? Lagi struggling lah, gitu nggak? Iya bisa dibilang. Lagi struggling nih, gue lagi butuh ekstra energi untuk menghadapinya gitu ya. Betul bisa dibilang sih begitu ya. Kalian tipe yang sharing nggak? Apa dipendam sendiri? Kan ada tuh ya. Laki-laki tuh tidak bercerita ya nggak? Benar. Cuma gue nggak setuju. Kalau gue nggak setuju, soalnya jadi overthinking. Betul. Mungkin langkah selanjutnya ya bisa depresi. Ya. Itu bahaya jadinya. Exit plan-nya. Iya. Kalau gue dulu itu pendam sendiri. Gue pendam sendiri dan gue tuh kan mungkin orang-orang kenal gue tuh orangnya fun, seneng gitu-gitu ya. Tapi gue tidak, ketika bersama orang lain tuh gue tidak menunjukkan sisi itu gitu. Mungkin ada tertanam di otak gue kayak anjir, misalnya dia nih ngeliat gue, ini orang kasian banget ya gini gitu. Jadi gue nggak pengen ada pikiran itu loh gitu di mereka gitu. Jadi yang lu tahu, lu kenal gue, ya gue orangnya ya happy aja gitu, enjoy lah gitu kan. Lu nggak mau share energi negatif lah sama orang. Betul, keren juga bahasa lu. Gitu, cuman sometimes waktu itu gue dekat lah sama temen gue. Cewek kebetulan, dua orang itu ada dua. Tapi pertama dulu sih, memang kayak sharing gitu. Dan itu kayak ternyata kalau lu pendam sendiri itu capek banget. Itu melelahkan. Betul sekali. Even kayak tiba-tiba kayak fishing lu tuh capek aja mulu pikiran dan segala macamnya. Jadi akhirnya gue sharing segala macam, kok agak lebih lega ya gitu ya. Ngeplong gitu. Walaupun memang ada beberapa yang memang tuh ada hal yang tidak bisa gue ceritakan gitu. Anjay.
Yoi, keren gak sih gue? Biarlah itu menjadi cerita lu buat sama Tuhan aja lah. Wah, keren. Lu gimana? Kalau Gian, gue cerita nggak? Orangnya cerita. lagi gimana ya? Kalau gue bukan lagi sih, lebih tepatnya kayak apa? Gue punya teman-teman, beberapa teman gue dekat gitu. Ya gue cerita sama teman gue kayak struggling gue. Gue sebenarnya cuman buat pelampiasan untuk cerita aja, nggak buat untuk minta solusi atau apa. Jadi biar Plong hati aja ya? plong aja Iya. cerita gitu sih. Sama paling gue kalau kayak gue udah pusing banget nih, gue biasa refleksin diri gue. Biasa malam-malam tuh kan bingung, nggak bisa tidur kan, mau ngapain juga bingung. Gue refleksin diri gue lihat diri gue ke Meditasi belakang. gitu ya. Wah, nggak sampai meditasi kan, nggak sampai meditasi. Nggak sampai meditasi kan, nggak sampai. Jadi gue ngerefleksin diri gue tarik belakang diri gue lagi ada masalah apa sih, terus kayak apa, kenapa orang kayak apa, beberapa orang tuh kayak nggak klik sama gue energinya, kayak misalnya masalah gitu, ada crash gitu, Bentrok lah ya, bentrok. Terus sih paling gue refleksin diri, terus ya udah gue ngeplan lagi buat besoknya, gimana caranya gue untuk menghadapi orang itu, misalnya ya, orang itu ya. Orang itu ya. Oh gitu. Namanya tidak boleh disebutkan ya. Betul, orang itu. I see. Berarti memang apa namanya? Gue setuju. Ketika lu pendem tuh kayak yang tadi lu bilang kan, kayak rasanya lebih capek banget ya. Karena semua kan kalau kata kedokteran juga ya, sesuatu yang dari kepala tuh memang lebih berat rasanya gitu ya. Terus gue baru banget ngelihat apa? Potongan klipnya si Dokter Gia tuh. Oh iya, Ya kan Dokter Gia tuh dia bilang dia dapat omongan ini dari, gue lupa dari siapa gitu. Kan orang hidup ada 3 dong ya, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Betul. Kalau yang ada di masa lalu terus jadinya depresi tuh katanya. Yang masa depan tuh akhirnya jadi overthinking. Jadi bolehlah sedikit-sedikit nggak apa-apa tuh, masa lalu nggak apa-apa diingat buat jadi pelajaran ya nggak. Tapi masa depan pun jangan terlalu dipikirin, belum kejadian. Fokus saya sama yang sekarang gitu, katanya kan gitu ya. Itu satu hal yang kayak gue kayak, iya ya bener ya. Mungkin kenapa sekarang jadi nggak marak ya, tapi mungkin jadi mulai muncul istilah-istilah mental health gitu ya nggak. Nah, boleh nggak? Kalau boleh aja nih diceritain fase-fase itu secara singkat aja gitu, boleh nggak diceritain? Lu lagi ngadepin apa sih waktu itu? Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang nonton ini setelah kalian mengalaminya punya sedikit bayangan tuh gue harus ngapain ya, gambaran. Yang kita planning aja dulu. Coba Mas Gian nih yang planning nih. Gue yang ke planning ya. Lu lagi ngadepin apa saat itu? Perlu musik instrumental nggak? Perlu. Kiss the rain. Terlalu banyak kamu yang dari mana nih? Yang boleh diceritain. Yang boleh diceritain. Oke, kita cerita waktu pas gue lagi tahun 2020, pas itu lagi COVID tuh kan. 2020 gue lagi COVID. Gue nya nggak COVID. Nah, gue situasinya lagi COVID. Nah, gue tipikal orang yang percaya sama COVID itu kan. Gue pada saat COVID itu syukur ya dapat kerjaan dan gue masih masuk waktu itu. Dan kebetulan gue tuh karyawan di sebuah toko sendiri. Gue waktu itu pada saat itu gue ngurusin dari segi segala macamnya sendiri. Terus gue membagi waktu gue sama keluarga gue yang harus pergi ke vaksin. Vaksin. Terus habis itu gue waktu itu juga lagi skripsian posisinya. Oh, banyak banget yang harus lu lakukan ya pada saat itu. Jadi ya berat aja sih pada saat itu. Gue lebih memilih gue fokus ke skripsi gue, dan gue punya pikiran tuh gini, jangan pernah ngestak gitu loh. Yang penting jalan aja, jangan diem aja gitu. Mau apapun progresnya pada saat itu lu harus gerak. Mau gua nulis nomor halaman, mau gua isi bagian-bagian yang kurang gitu. Buka laptop matiin lagi. Iya, pokoknya gua harus gerak ya, gak boleh diem buat ngelarin skripsi gua biar gua berprogres sampai sekarang ini gitu. Keren banget, mantep banget nih Mas Gian nih. Tapi memang waktu saat COVID itu kan gila ya, maksudnya
kita nggak tahu selesainya kapan, kita nggak tahu akan separah apa sebenarnya gitu ya. Even mungkin ada teman-teman yang skeptis juga gitu ya, yang apa sih COVID gitu kan ya. Cuma kan pada saat itu tuh sangat kita nggak kebayang sih gimana harus ngelakuinnya ya. Apalagi ibaratnya ngaruh banget ke ekonomi kan. Betul. Gila mau sampai kapan? Lu kayak gue habis lulus katakanlah gitu ya, gue habis lulus skripsi nih, Ngapain? Ngapain ya COVID ya gitu ya. Mau ngelamar juga bingung, gua kagak ada yang terima. Itu terjadi nggak? Ya terjadi, gue lulus pas setelah COVID sih, PPKM tapi ya masuk PPKM. Jadi gue ya coba-coba aja iseng share CV. Paling kalau ada yang ngajak online ya gue ketemu online gitu sih paling. Sama ya saat itu gue stay dulu sih di kerjaan gue waktu itu sih. Yang di toko itu. Iya. Meskipun ya dapat yang nggak seberapa, tapi kan harus disyukuri ya. Betul. Apalagi dalam kondisi itu ya. Betul. Nah, Teh gimana Teh? Lu kalau boleh yang diceritain aja ya. Pas kuliah ya. Okay. Jadi lulus saya kuliah sambil kerja. Tambah intinya semuanya tuh padat banget. Kayak dari gua ngerjain UAS, terus kerjaan kantor juga dikejar deadline. Ini semuanya deadline semua lah. Nah pas di event PRJ itu gue sering banget itu nggak tidur. Begadang. Jadi satu sisi gue lagi ngerjain laporan subuh-subuh, terus abis itu gue ngerjain lagi skripsi yang gue, dan pagi-pagi buta tuh gue harus berangkat lagi dari Kemayoran ke kampus gue. Intinya begitu terus gitu kan. Dan memang itu kayak capek banget gitu kan. Nah terus ya udah gue enjoy aja gitu jalanin, emang ya mungkin dinamika dalam kehidupan tuh seperti ini gitu kan. Keren. Nah kalau di COVID itu juga ada gue. Kenapa tuh? Nah pas gue kerja itu tuh kan pemotongan gaji ya. Iya, Gaji ada yang begitu. Parah banget sih. Parah begitu sih emang. Parah banget. Iya, ada yang dipotong sekian persen betul, gitu. Betul. Benar. Kebetulan gue hampir 50% dari gaji gue. Jadi gue dapat gaji itu 1,8 satu bulannya. Dan tahun itu. Kala itu betul. Gede kan pada zaman waktu itu kan. Enggak lah. Itu obat gede kan pada zaman itu. UMR saat itu mungkin udah hampir 4 ya, 3, sekian ya. Iya, segitulah. Enggak. Ini katanya sate itu 10.000. Itu yang pas itu lah gue lupa dapat potongannya berapa persen. Nantinya gue dapat satu bulan itu 1,8. Terus gue juga harus bayar kuliah. Bisa masuk nggak, Ri? Kita ada motor nyimpang nggak? Oh bisa. Oke. Terus? Ya mana ya Pak? Itu bukan anda itu. Anak band masih dia. Masih. Oh, gokil, keren banget. Lanjut. Ya begitu. Aman. Ini dong, ini begitu dong. Aduh. Ya kalau umur emang bisa bohong sih. Gue ambil sambil. Tapi ya selama hidup gue kenapa kalau gue cerita selalu potong dulu. Apa ya lanjut. Iya, jadi gue sudah biasa sih sebetulnya. Anjing keren. Apa nggak menarik kali cerita gue ya? Menarik. Gue ketarik nih. Gitu. Nah, terus ya di COVID itu 1,8, terus kuliah gue harus bayar 2 juta. Ditambah gue harus kayak biaya operasional, kasih keluarga segala macem, itu bener-bener kayak tai lah gitu. Intinya bener-bener di-blend banget lah gue. Bener-bener kayak gue tuh sampai untungnya mah gue kan di rumah ya, maksudnya nggak yang ngekos segala macam. Jadi tuh masih dapat support makanan tuh dari nyokap gitu kan. Jadi kalau gue kayak besok gue berangkat tuh isi bensin pakai duit apa ya gitu. Gue pengen minjem. Karena minus ya gitu ya. Minus banget parah. Lo harus bayar 2 juta, gaji lu 1,8. Betul, belum operasional lainnya segala macem. Itu bener-bener yang kayak gitu. Oke, so gimana cara kalian keluarnya? Keluar dari minimal kan keluar dari pikirannya itu dulu ya. Kondisinya kan mungkin kita nggak tahu sampai kapan ya. Minimal kayak yaudah deh, gue paksa enjoy dulu deh buat jalaninnya. Even pasti sulit ya nggak? Pasti sulit untuk enjoy dengan kondisi yang kayak nggak kebayang deh gimana nextnya gitu. Itu gimana? Lo gue waktu itu gue ngerasanya gue nge-stuck sih. Ya udah jadi gue buat nyelesain itu ya
Ya udah apa aja yang gue jalanin saat itu ya gue jalanin dulu. Kayak misalnya kerjaan gue jalanin dengan baik biar gue nggak nyampe di cut kan. Iya. Kebetulan gue juga karyawan sendiri kan, ya gue kerja yang bener aja. Karena resiko tinggi ya untuk kehilangan pekerjaan ya di situ. Betul. Terus ya gue skripsi tetap bayar kan segala macam. Ya gue juga tetap gue kerjain tuh skripsi sama gue sampai selesai itu. Kalau lu gimana? Gimana? Lu keluar dari minimal damai dulu deh dengan kondisinya gitu dulu deh. Gue sih lama ya untuk berdamai ya karena prosesnya seperti itu dan opsinya gue pindah kerja gue karena sebenarnya terima kasih karena selama COVID itu kan banyak cut off karyawan banget. Gue salah satu yang masih dipertahankan, terima kasih. Jadi I can survive gitu kan walaupun memang terdesak juga gitu kan. Jadi gue memutuskan cabut untuk cari yang gaji lebih gede. Karena kan gue minus ya jatuhnya ya, minus banget gue. Iya, sekian bulan ya, mungkin setahun lah ya minus ya. Intinya Intinya sampai kuliah itu gue pas banget itu mau UTS atau UAS kalau salah. Jadi kan harus dilunasi kan sebelum mengikuti kelas. Semester berapa tuh? Udah akhir-akhir kali? Belum. Oh, masih panjang sekali. Masih panjang betul lah. Jadi angkanya agak lama dikit gitu karena nggak cukup duit gua bilang. Bukan karena nilai. Dia bagus kumlot bro. Anjay. Tapi gua 3,5 sih. Jadi begitu kalau gua berarti belum bisa damai itu gitu. Terus gua resign terus lagi dapat kerjaan. Mulai pelan-pelan tuh kayak membangun fondasi ulang lagi aja gitu untuk kayak ekonomi gua. Parah itu sih. Dan mungkin kebetulan kalian berdua nih krisis yang dihadapi itu pas COVID ya. Jadi ujung-ujungnya adalah urusannya adalah dompet. Yang nggak rekening nih gitu ya. Anak muda. Parah. Lagi-lagi itu yang di Ausbre yang ketemu lu. Itu di situ yang kita makan di warteg kan. Iya. Yang lu lagi belajar itu. Iya betul. Lagi ngajarin itu. Betul. Yang pintar dia bukan gua. Betul. Itu kalau lagi nggak krisis, nggak mungkin di Alsut kalian makannya warteg kan. Betul. Korback mungkin nih. Kebetulan lagi krisis. Betul. Jadi makannya ya warteg dulu lah. Orang pernah gua makan siang itu nasi sama gorengan doang tuh bakwan 2. Bukuah kari. Karena gue turun kalau tuh ada kayak Starling klaim situ namanya Jarwo gitu. Sopo nggak nih? Sopo. Mas pakai apa? Ayam mas. Tapi kuahnya aja. Kuah ayam. Gitu. Kuahnya banyakin. Bener. Masih pre-refill tuh. Nah, kalau kita relatein sama zaman sekarang kan mungkin dengan usia-usia yang lagi krisis ini tuh mungkin ada hal lain. Ya nggak? Mungkin ada hal lain. Mungkin juga ada hal yang sama gitu, jadi sandwich generation, itu pun mungkin menurut gue ya, itu kalau ada orang yang cerita sama temennya, mungkin temennya jadi tahu tuh seberapa berat bebannya dia kan ya. Parah. Jadi sandwich generation, or yang tadi dia overthinking sama masa depannya, gila umur gue udah segini, mau ngapain? Terus kayak ada nggak nih yang kalian kayak temen gue udah punya ini, udah gini, udah married, udah gitu. Ada sih, gue pernah kayak gitu. Pernah digituin? Pernah kepikiran kalau gue. Lu pernah kepikiran? Parah. Tapi nggak pernah ditanyain gitu? Enggak, gue bertanya dalam diri sendiri sih, nggak nanya orang lain. Gue sampai nanya. Gimana caranya bang kayak gitu, gue nanya gitu. Caranya gimana? Pede, gue udah pede nih kata gue kan, gue pede nih. Terus kurang apa lagi nih gue nih? Bingung tuh gue. Beda jalan hidup aja, Bray. Lagi mikir gue kayak anjing, gue udah kerja duluan nih daripada mereka semua nih masih kuliah segala macam. Gue masih di sini. Iya, tai. Yang kadang suka jadi beban sendiri juga pasti. Iya. Itu yang bikin overthinking kok. Buat lu nih ya. Berarti lu ngelihat ngacanya sama orang lain. Iya. Irian, hari-hari iri gue lihat. Gimana ya? Kita kan harus ngeliat ke depan ya, ngeliat depan orang-orang lain gitu. Oh berhasil. Kita tuh mencari caranya gimana agar kita bisa berhasil. Asik. Kalau lagian Felix. Cuma kalau lu nggak ketemu caranya, lu overthinking. Betul. Benang ruwet. Muter-muter. Nah, jadi
Kalau yang tadi kan dengan kondisi model-model kayak tadi nih kalau saat ini ya. Sekarang kalau kalian bisa kasih satu pesan buat teman-teman yang lagi ngadepin krisisnya masing-masing, apa? Apa yang mau kalian kasih tahu sama mereka deh? Lu dulu Teh, gue lagi belajar. Wah. Kalau menurut Kevin Thomas, kalau gua intinya sih searching boleh nggak sih? Searching boleh nggak nih? boleh. Kan Gemini, gue sih Siri ya, sorry Siri. Oke. Padahal dia yang motong mulu ya. Dia juga yang motong omongan dia sebenarnya. Gua kita udah ngomong gua. Ya, pesan apa nih? Pesan. Kalau gua intinya gua percaya kayak Tuhan itu tidak akan memberikan beban yang tidak bisa disanggupi oleh umatnya. Anjay. Ayat kitab suci banget ya. Ayat berapa tuh? Nggak tahu, jujur gua nggak tahu. Tapi gua mikir kayak begitu dah. Iya. Masih belum nemu nih. Nah, kita berandai-andai ada temen sahabat lo di depan sini lagi cerita tuh tentang masalah yang sedang dihadapi dia lah. Anggaplah Aduh. Anggaplah kata lagi itu, lo mau ngomong apa sama dia tuh? Ngasih pesan apa buat dia? Nggak ada pesan sih, dikatain gue lebih tepatnya. Nggak ada tuh sopan-sopannya gue lihat dia. Dikata-katain gue. Lo gue kasih pesannya gini sih sebenarnya. Kalau buat belum nemu. Tadi dulu benar. Tadi gue udah inget tuh ngomong apa tuh, sumpah tuh. Kalau pesan dari gue ya, lu lihat dulu apa kemampuan lu pertama, terus lu lihat lagi masalah apa sih yang lagi lu hadapin. Lu coba kelarin dari masalah yang paling menurut lu gampang, habis itu baru yang susah gitu loh. Meskipun masalah susah itu ya kita kesampingan, tapi kan tetap kita kerjain juga kan. Jadi menurut gua one by one nyelesainnya, jangan langsung semuanya. Lu bukan superhero men. Wah. Lu harus kerjain satu-satu dulu. Gitu menurut gua. Di kalau kayak benang kusut ya udah dirapihin satu-satu. Jangan semua dulu, benar. Makin kusut. Benar. Kusut dulu. Kalau gua tuh ada yang bilang gini, kalau lu udah bisa write it down, nulis dengan jelas masalah lu, itu setengah masalah lu udah selesai gitu. Kenapa? Karena lu tahu banget tuh masalah lu apa sebenarnya. Gitu. Jadi oke. Kita break dulu nih, kita udah apa? Kira ada berat biarpun pada ketawa-ketawa ya. Isi Kak, isi. Awas. Kosong nih. Kosongnya. Jadi kita mau masuk ke segmen yang namanya SKSD. Seberapa kenal sama dia? Set. Malu. Katanya kan kalian akrab ya, katanya kalian akrab nih. Orangnya kelihatannya aja sebenarnya mah. Jadi kita mau ngelihat seberapa gue begini berarti ya? Iya, di sini juga boleh. Gue begini nih. Boleh, lu nggak boleh ngintip lu ya. Seberapa akrab kalian ya? Jadi, boleh. Jawabannya simpel aja, sederhana aja jawabannya. Jadi nanti masing-masing tulis dulu bareng-bareng. Oke? Ready guys? So, let's get started ya. 1. Menurut kalian masing-masing, kita lihat nih, sama apa enggak nih? Hal apa yang bikin kalian akrab? Karena apa kalian akrab? Aduh. Udah tahu kan maksudnya? Karena apa kalian akrab? Ayo coba. Realistis gak apa-apa nih? Ya realistis aja. Realistis aja, nomor 1. Gue sih tahu ya, dia pasti gue tahu. Realistis aja. Realistis aja. Terus silakan Kevin. Berarti lu gak sama kan sama gue ya? Sorry, gue mah Harus sama tuh bener sih. Ini pertanyaan. Harus sama lah. Oh sama gue tahu dia mah. Harus sama lah. Lah gue yang ngasih sih ya. Gue yang Pamri gitu sekarang. Oke. Karena apa kalian berdua akrab? Boleh dibuka jawabannya udah, Kevin? Oke. 1, 2, 3. Ini tunjukin ke sini coba. Uang. Sangat realistis. Butuh bro, realistis aja kita. Sangat realistis kalian. Oke. Kita masuk. Ada penjelasannya.
Jadi selama ini gue kayak apa tuh? ada jawab tawar-tawar gitu. Gue ngasih Gian, mau gak ikut gue. Jok bareng ya? Jok bareng sampai ya? di dunia gelap waktu itu. Apa Sampai bengkak nih tangan nih, buat yang tahu-tahu aja ya yang bengkak ya. Nah, gue mau berbagi Bre, masih selagi gue bisa berbagi karena gue tahu gue tuh pernah di posisi lu. Asik. Thanks. Sama-sama. Oke. Lanjut. Mantap, kalian berteman dengan realistis sekali. Berarti kalau gue gak ada duit berarti kan betul-betul. Aduh, gue gede banget nih, gak apa-apa nih. Balik aja. Boleh, gue balik ya. Oke, nomor 2. Oke. What? Hal apa yang paling sering kalian lakukan berdua? Gampang banget nih, gampang. Oke. Apa nih? Meriang. Iya. Perlindungan kasih sayang. Tidur banget. Parah. 1, 2, 3, boleh kasih lihat ke sini. Yoi, apa Bre? Main game. Boleh aja. Mobile Legends. Oke. Gue kebayangin tuh kayak kalian bakalan nulis WO loh, sumpah. Cuma kalian ternyata Salah dua sih. Salah dua. Salah satunya ini. Yang sering dilakukan. Oke. Sekarang nih untuk KT dulu. Untuk KT dulu jawab Gian ya. KT dulu jawab Gian. Oke. Gian lu jawab yang benernya apa ya? Oke. Hal apa yang dilakuin sama Gian kalau dia lagi burn out? Hal pertama kali apa yang lagi akan dilakuin Gian kalau burn out? Oke, Gian tulis jawabannya. Buat kate. Buat lu. sendiri. Lu lagi burn out, pertama kali ngapain? 2 ya. Iya. Pertama kali lu burn out. Oke. Panjang lagi, gue dikit lagi. Kedengeran sih bunyinya sih. Oke. Udah? Gua udah sih. 1, 2, 3 boleh kasih tahu. Emosi. Nongkrong atau ngobrol? Betul. Oke. Betul. Karena dia mau Iya, lu pasti berapi-api kan. parah. Dia Iya. kayak, gue nggak Oke. sama anjing nih, bla 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 bla. Gitu. Stop sampai sini. Sorry. Jangan sampai kemana-mana. Sorry. Takutnya di sini disebut nama. Jangan nih. Sekarang Gian Enteng nih soalnya nih. tebak KT. Kalau KT lagi burn out dia ngapain pertama kali? Iya, kalau lagi benar. Iya, pertama kali dia ngapain? Kalau lu kan langsung caci maki ya. Apa nih? Oke, dari suara sesekannya mirip. Sama ini. Oke. Apa ya? 1, 2, 3, apa jawabannya? Menurut gua nongkrong. Pasti dia Ngedumel. selalu ngajak nongkrong sih dia buat cerita. Ais, benar. Awalnya begini kedua cerita gitu. Iya, masuk. Benar. Ngopi. Berarti kalian sama ya? Malam gitu. Nongkrongnya sambil ngedumel ya, sama ya, satu emosi, satu ngedumel ya. Sama. Tipikalnya sama. Saling curhat ya kita. Parah boy. Oke. Ya, Ini nomor 4 nih. Orang buta nonton orang buta. Nomor 4 nih. Apa nih? 5. Oh, belum nih. Oh iya, 5. Iya Iya boleh. benar. Tipe masing-masing kalau marah gimana? Waduh. Ini dari gua ke Kate apa Kate Iya, ke gua? sebaliknya. Oh gua ke Gian. Sama kayak tadi, iya. Oh gua siapa dulu? Lu dulu. Gua dulu ke Gian. Gian kayak apa kalau marah? Tipe yang marah kayak apa dia? Terus si Gian selalu panjang ya. Gian sampai habis sih kertasnya boleh. Boleh. Soalnya ini aja. Gua suka nulis banget tuh. Ais keren. Keren dia kayak Terelie. Gua tuh kayak sub gedenya lah Iya, ya. oke. Sekarang menurut kata Gian ke tipe belum. iya. Oh, Dia iya. kan? Hmm. Tipe yang kayak apa? 1, 2, 3. Emosi langsung to the point, ributin. Sekarang Gian, kata itu kalau marah gimana Gian? Kalau Gua si pernah marah tuh gua. Yang gua pernah marah. Bener. Iya. apa nih? Panjang banget gua aja. Apa nih? Coba. Apa nih? Ah, Jam nih? Bentar bang. belum nulis dia. Kalau gue emosi ya. Kalau marah ya. si kata emosi gimana tuh? Dia kan sering banget ya, mukanya
ditekuk mulu tuh Atau ini, atau kayak depan orang kayak oh iya gitu. Wah bisa gue tuh, gak bisa tuh, Aries coy. gak bisa Aries tuh sih, gitu. dari lahir kenceng ya. Dia pasti cengir mulu nih, Libra dia. Libra. Oh dia nimbang mulu Bray. Parah bre. Dia nimbang. Kita mah cinta damai boy. Lu kenal gak sih sama diri lu? Karena gue gak pernah marah-marah gitu gue cuma Lu nggak sadar kali. Ya memang gue nggak tahu gue. Nah kita lihat dia mungkin lebih tahu dari Parah. Kalau gue merasa berarti gue gimana teh lu kalau marah? Ini dia mikirin diri sendiri aja susah ya. Susah, Apa gitu bang orang ya? Emang Libra banget sih, Libra banget sih. Nimbang banget sih. gue kan lebih peduli sama orang lain gitu daripada diri sendiri. Nimbang banget sih nimbang. Gue ngapain ya? Bentar guys. Apa nih kira-kira itu? Gimana sih kata kalau marah? Ya, enggak? Tapi gue setuju sih ini sih kayaknya sih. Iya. Yang pertama gue setuju. Ini jarang nih, kecuali udah muncak. Iya. Iya, iya enggak? Kayak waktu itu tuh turun dari atas tuh gitu. Makanya gue kasih salah duanya. Gue juga dua nih, ada dua nih gue. Oke. Apa? 1, 2, 3. Gue ngoceh atau sinis. Sinis, mendem atau ngadumal. Benar, salah duanya. Dumel gue. Oke. Ngoceh aja gue. Next. Ganti kertas ya kak. Boleh. Gila. Boros nih. Thank you. Next. Kalau diibaratin satu tokoh karakter dalam film, menurut lu Kate kayak apa? Dan menurut lu Gian kayak apa? Gak usah sama ini mah. Masing-masing aja menurut masing-masing. Wonder Woman boleh gak? Tokoh pahlawan, tokoh apa nih? Film apapun. Lu boleh Sadako juga boleh. Setan dong gua. Aduh, mikir dulu kali ya. Oh, gua tahu. Isan yang Upin-Ipin. Sial, 2, 3 tutup botol. Oh, jadi sorry. Apa? Gua juga tahu. Ini berdasarkan gua mandangnya fisik sih. Gua juga fisik sih kebetulan. Udah? Sama fisik. Apa fisik ya? Apa? Kevin? Menurut Kevin yang cocok sama dia? Gue Baymax ya, Baymax anjir. Langap, longo, pengen gue tampuk. Kan healthcare gue. Healthcare marah sih, makanya the best bro. Narji sih gue langsung lihat muka dia. Ntar di sini ada gambarnya. Ada ya bandingnya. Terakhir, oke. Apa nih? Gue jadi inget. Genre film apa yang masing-masing suka? Menurut lu Kate demen genre film Wah, apa? gampang banget ini mah. Lu dia genre film apa? Gampang banget ini. Pada salah 2 lagi. Ini atasnya Kate dulu ya. Lu tulis yang atas yang benernya apa? Oh gitu. Lu dulu, ya lu dulu. Kate dulu. Kate dulu. Boleh. Apa Teh? Yang ganteng kan lu. Iya bener. Gue tipis doang. Udah? Anjing, Gian lagi suka apa ya, Cok? Lu dulu. Lu dulu nulis yang benernya. Dia kan nebak dulu nih. Kode nuklir Jepang nih. Kode nuklir Jepang. Emang sih kebetulan sih sering kasih link sih kebetulan. Aduh, tomat. Bagus kita nggak jadi nyanyiin itu. Iya sih. Apa? Genre film Film ya? Yang lagi lu demen atau yang terserah lu nulis yang bener. Lu yang benernya apa? Yang lu suka apa? Oh, yang gue Dibawahnya suka. lu, iya. Oh, Lu dulu. Lu suka lu apa? Gue suka apa? Terus lu nebak yang Gian apa? Oh. Yang lu prefer apa nontonnya? Lu nyontek lu ya? Gue gini-gini, Cok. Deracun masuk ke si Deracun. Waduh. Masuk lah. Apa tuh? Ini ya slash Drama slash of Cina. life ya. Iya, drama Slash Cina. of life. Jadi saya sebenarnya itu si Om muda yang menyamar. Anjir. Oh, gue yang lagi gue demen aja deh. Yang lu deh, lu apa lu? Gian tadi udah yakin banget. Gue tahu banget ini mah kata Gian. Nanti gue marah nih. Terus lu nebak Gian nih sukanya apa nih? Parah. Gue gampang sih kalau gue sih. Kerasnya. Gue kayak Ya kalau habis ini dia nggak sesuai sih ya udahan aja. Nggak usah lanjut aja sampai sini. bener. Makasih udah kenal lu nih gue. Nih gimana? Udah? Udah. Oke, kita buka jawabannya. Oke.
Udah bro. Udah bre. Kevin apa demennya? Gua slice of life atau action. Action. Menurut dia anime. Dia wibu parah, cowok. Menurut lu Gian demennya apa? Demennya action atau thriller? Drakor. Itu yang dia lagi suka itu soalnya. Kan genre ya. Kan genre, Cok. Drama lah. Drama Korea. Tapi lu nontonnya apa? Iya sih, yang berantem-beranteman juga sih ada sih. Oke teman-teman, habis ini kita lanjut lagi biar mereka berantem. Kita masuk. Oke guys, mantep nih. Ternyata belum akrab-akrab banget lah. Ya gitu. Dari 81 lah. Tapi biasanya gitu kali ya. Menurut gua sih Karena duit. Dan pertemanannya cowok. Kayaknya sih nggak bakalan sedetail cewek. Menurut gue ya. Mungkin juga kita kan kalau berteman sama cowok ya, nggak yang live update gitu ya nggak sih? Gue demennya apa? Paling cerita lu urusan cewek, pasti gue lagi naksir si ini nih gitu ya. Gimana cara deketinnya ya? Gitu. Ya makanya gue nggak bakal nanya kan warna baju kesukaan, nggak bakal. Gitu udah ngetes keakraban kalian nih. Sekarang gue mau ada satu pembahasan lagi sama kalian nih tentang tadi kita udah bicara tentang krisisnya. Sekarang kita bicara tentang kegagalannya. Kita bicara tentang kegagalannya. Menurut lu berdua nih, lu setuju nggak kalau quarter life crisis itu sepaket sama kegagalan? Gua nggak setuju. Nggak setuju gue. Kenapa? Menurut lu kenapa? Mas Gian apa Mas Gian? Kenapa nggak setuju sama kegagalan? Nggak sepaket ya? Karena gue ngeliat beberapa postingan ya kayak dia lagi quarter life crisis terus ujung-ujungnya gagal, depresi, anxiety, gitu-gitu tuh. Itu sepaket nggak sih? Kenapa Gian? Gue nggak pernah menganggap sesuatu hal itu gagal. Lebih tepatnya tuh ke apa? Belum kesempatannya, bukan gagal kalau gue. Jadi emang belum waktunya atau belum kesempatannya. Dan dari situ ya lu harus prepare lagi gitu loh. Jadi menurut gue ya itu bukan kegagalan. Mungkin karena emang lu yang belum prepare gitu loh. Jadi menurut gua nggak sesuatu kegagalan. Kalau gua nggak setujunya karena tapi Apa nih? kebelet pipis gua. Nunggu nih. Ya gua dulu dah. Dulu please. Gua nggak setuju kalau quarter life crisis ya. Quarter life crisis itu disebut kegagalan karena itu dinamika sih menurut gue, dinamika dalam kehidupan. Kayak yang tadi gue bilang, Tuhan pasti nggak akan memberikan beban yang segitu besar kepada kita kalau kita tuh tidak sanggup gitu. Jadi kalau implementasinya gue sekarang tuh gue bisa gitu, gue bisa menghadapinya walaupun ibaratnya kan lu nggak selalu bakal di atas ya. Sama juga roda kehidupan kan. Lu akan selalu lu akan pernah di atas, lu akan pernah di bawah, lu pernah sampai di titik terendah lu gitu kan. Jadi ya intinya percaya aja sih, lu tuh bisa melewati semua hal itu agar berjalan dengan baik sih. Tapi paling enak posisi mana tuh? Tentu. Apa nih? Ya begitu lah intinya. Ya intinya ya sabar aja bre, sabar, semuanya tuh pasti akan indah pada waktunya begitu. Iya betul, setuju gue. Kayak yang nyiptain bohlam lampu gitu kan, Thomas Alva Edison gitu ya. Dia bilang Apa nih? dia gagal 10.000 kali. Tapi dia bilang, iya benar. gue bukan gagal 10.000 kali, tapi 10.000 itu gue belum nemu aja cara yang tepatnya. Betul sekali. Intinya benar. Ini aja bre, permainan hidup aja, anggap aja sebuah kita tuh bermain lah. Coba-coba aja. Coba-coba, karena toma-toma. Ini banyak banget, kita nggak berasa udah hampir sejam. Oh iya? Kita udah hampir sejam. Oh iya anjir. Kita udah hampir sejam ngobrol sama dua pejantan tangguh ini. Yang tadi mereka cerita juga gimana naik turunnya, ya enggak? Kayak mungkin somehow kita pernah mikir kayak, wow, life is like riding the roller coaster gitu ya enggak? Atau kayak yang di belakang lu nih, ya enggak? Ada nih, life is like riding a bicycle. Oh iya enggak? You keep
To keep your balance, you must keep moving gitu ya nggak? Artinya nanti ada di sini. Nanti ada di sini ya. Nah, harus bener kan? Kita hidup udah kayak naik sepeda aja. Kalau lu nggak tetap goes, ya mandek. Tapi gue percaya sih kok kayak yang tadi lu bilang, yesterday is masa lalu gitu kan. Sekarang masa depan itu kita nggak ada yang tahu. Gitu. Kemarin adalah masa lalu, besok itu adalah yang kita tidak tahu akan terjadi apa, dan hari ini yang kita jalanin aja. Iya, betul. Dan gue pernah dapat satu analogi yang menurut gue keren banget ya. Menurut gue kayak lupa gue dari siapa gitu. Kayak contoh nih, telapak tangan kita tuh banyak banget hidup, karir, cinta, kalau yang percaya. Apa namanya? Palm yang ada di tangan kita ya gitu ya. Coba kita ambil deh. Bisa nggak lo? Lu tutup semua garisnya, bisa nggak? Coba, lu tutup deh semua garisnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada garis yang ketinggalan pasti gitu kan. Nah, tapi kan 90% ada di tangan kita ya. Yang gimana kita harus fight, yang gimana kita harus lakukan dengan di atas terbaik lah menurut gue ya. Tapi jangan lupa sisanya ada, ya udah let him do the rest aja gitu ya. Kadang memang kita suka yang tadi kata alami, mungkin lu juga dan gue pasti ngalamin juga gitu. Lagi jauh lah sama Tuhan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, dinamikanya, prosesnya. Somehow tuh bakalan balik lagi kok. Oke, sebelum kita tutup nih, satu lagi terakhir banget yang akan jadi closingan kita. Apa yang membuat kalian satu sama lain kagumin atau menginspirasi? Apa yang lu terinspirasi dari Kate, atau lu kagum sama Kate apanya, dan lu sebaliknya kagum sama Gian, dan apa yang lu bikin inspirasi dari Gian? Silakan. Boleh ke mana? Tengah. Siapa dulu nih? Sini. Siapa dulu nih? Silakan. Gue dulu. Narji. Jadi gini. Kontak WA gue Gian Sinarji. Dia kalau gua namain ayam kate. Ada juga, kita tuh di AWP punya banyak nama-nama unik lah sebutan. Tapi itu yang bikin kalian akrab jadinya. Iya, betul. Oke, apa? Gua kate yang gua pengen pelajarin. Apa yang lu kagumi dan inspirasi dari Kate? Jiwa sosialnya tinggi banget sih. Ngebantunya tuh parah banget. Sama dia tuh, lu bisa naro Kate tuh dimanapun dan dia bisa ngobrol. Dan ketika lu pengen tahu sesuatu, gue nanya tinggal ke Kate doang, gue nggak usah perlu ngulik-ngulik orang gitu loh. Sesimpel itu ya kalau gue kagum banget sama lu itu. Kevin, apa yang lu kagumi dari Gian yang menjadi inspirasi? Apa lu? Salting lah. Gue yang gue kagumi dari Gian tuh dia YOLO bre. YOLO banget dia. Jadi you life only once ya. Sih, begitu ya? Iya. Betul. Jadi kayak ya udah lu pede aja, intinya apapun yang merasa lu itu benar dan memang semestinya seperti itu, ya lu must go on aja gitu, kayak gitu. Dan tulusnya dia sih yang gue ini gitu dari dia. Mantap nih. Memang kadang kita agak gengsi ya kalau untuk mengungkapkan gitu sama teman-teman. Mungkin belum pernah ada yang nanya gini kan sama kalian kan nih. Dan mungkin kalian juga kayak, apa sih? Iya, paling tai. Jatuhnya boti kalau kita. Ini lagi ada ini aja naruh hubungan. Bener. Kalau nggak ada mah enggak. Oke guys, thank you. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you Gian. Thank you Kate udah mampir ke BDLG berdialog. Buat teman-teman yang lain, stay tune, subscribe, like, share, apapun itu. Mana tahu ada yang lagi ngerasain juga di fase-fase krisisnya kalian. Oke, sekali lagi thank you buat ada di sini dan sampai jumpa. Terima kasih Kevin dan Gian sekali lagi. Thank you, bye. Kalau masih ada pertanyaan ya bisa DM IG aja. Boleh. Ya kasih DM IG sih. @Gian Felix X-nya double. Kevin Thomas S-nya 2. boleh. Oke, bye guys. Thank you udah ngundang kok. Terima kasih sudah Thank you banget. diundang. Thank you, Bray. Terima kasih. Thank you. Terima kasih udah mengenal lu lebih dalam. Thank you. Udahan nih berarti. Udah. Thanks.